Kami dulu pernah menjadi ketua Departemen Kajian Strategis Satuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia tahun 2008. Jadi pada saat awal kami didirikan, kemudian saya Abbas Zulfakar, mantan ketua kami periode 2000-2002. Baik, saya Pak Rusdi, mantan Sekjen KAI Pusat tahun 2002 2004. Kemudian pernah menjadi Ketua BP KAI Pusat pada penasihat KAI Pusat tahun 2004 sampai 2006. Sekarang profesi sebagai dosen di kampus swasta. Kebetulan nama saya Adriana, panitia Kongres 1 KAI Kesatuan Aksi Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Baik, teman-teman sekalian, jadi kami ingin menyampaikan bahwa kami ini semua adalah alumni dari Satuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan alumni Satuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia itu pada tahun 2015 bulan November kami telah berkumpul bersilaturahmi, kemudian bersepakat untuk mendeklarasikan satu wadah baru, satu organisasi alumni yang kita namakan Keluarga Alumni Satuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Dan pada pelaksanaan Silatnas keluarga alumni kami di Bandung, kami juga memutuskan beberapa hal pada saat itu. Yang pertama, memberikan mandat kepada alumni kami untuk menjadi presidium yang dikoordinatori oleh Dr. Citra Asir. Beliau sedang dalam perjalanan karena macet di Tengah ya. Beliau dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Maka ketua kami kedua, setelah Pak Yandra. Kemudian kami kesepakatan waktu itu untuk mendeklarasikan keluarga alumni kami membentuk presidium, dan kemudian presidium mendapatkan amanah untuk membentuk organisasi di tingkat wilayah untuk membentuk presidium wilayah keluarga kami se-Indonesia. Dan alhamdulillah selama tahun ini kita sudah berusaha mendeklarasikan bentuk keluarga alumni kami di tingkat wilayah di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Dan hari ini karena kita sudah mendeklarasikan semua wilayah itu, kita ingin melanjutkan pengkoordinasian, pengorganisasian kita itu dalam wujud yang lebih konkret, yang sesuai dengan amanah dari Silatnas itu adalah kita ingin menyelenggarakan kongres pertama dari keluarga alumni kami. Nah, kongres pertama ini kita akan adakan pada hari Sabtu dan Ahad besok, tanggal 26-27 November 2016, bertempat di Bandung di Hotel UDN. Nah, secara umum acara kongres ini kita akan lakukan dalam 3 acara inti selain acara tambahan lagi. Acara inti yang pertama adalah acara alumni talk. Kita menyadari bahwa setelah 18 tahun kami ini berdiri, kemudian melahirkan alumni-alumni yang jumlahnya sudah sangat banyak, sudah ribuan, dan alumni-alumni kami saat ini juga sudah terjun di beragam profesi, di beragam sektor kehidupan, dan mereka memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar. Kemudian kami ingin mengumpulkan mereka, memberikan
apa saja yang mereka sudah lakukan. Kita akan meminta mereka untuk bicara, menyampaikan gagasan-gagasan yang bisa kita sinergikan. Dan di alumni talk ini kita akan mengundang semua alumni-alumni yang memang dia sudah sangat matang di profesinya masing-masing untuk menyampaikan pengalaman dan gagasan untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih besar di Indonesia. Kemudian yang kedua, acara utama kita adalah kita ingin melakukan penataan kelembagaan yang lebih baik, yang lebih rapi. Karena itu di acara kongres ini kita akan membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian kita akan membahas bentuk model jaringan alumni kami yang saat ini tidak hanya tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, tapi juga sudah tersebar di seluruh dunia. Karena memang alumni kami, seperti saya katakan tadi, bahwa sudah bergerak di beragam profesi dan mereka ada yang menjadi profesional di Jerman, jadi peneliti di Jepang, jadi profesional di Amerika, di Australia, dan juga beragam negara. Kita ingin mengembangkan bagaimana mereka juga tetap bisa berkontribusi besar bagi perubahan-perubahan, bagi kemajuan Indonesia kita ini. Kemudian yang ketiga, agenda utama kita juga kita ingin merumuskan rekomendasi untuk situasi kekinian kita, situasi Indonesia kita, dari pemikiran-pemikiran alumni kami yang berhimpun nanti di Bandung. Karena itu output dari kongres ini salah satunya adalah kita akan mengeluarkan rekomendasi yang berupa refleksi dan respon kita terhadap situasi kondisi nasional. Secara umum itu, mungkin secara teknis nanti Saudara Adriana selaku OC dari kongres akan menyampaikan tentang dan sebagainya. Baik, terima kasih. Teman-teman sekalian, alhamdulillah sepanjang waktu ini kita sudah mencapai 90% untuk penyelenggaraan acara. Kita teknis di hari H kita memulai acara kongres di tanggal 26-27 di Bandung. Sampai saat ini ternyata peserta juga di luar ekspektasi kita. Di sekolah kita hanya 100, ternyata setelah dicek itu lebih. Maka sampai sekarang sudah tercatat 400 orang sudah hadir di acara pembukaan besok satu ya, di acara kongres. Jadi kemungkinan besar jumlah ini akan bertambah. Melihat laporan dari panitia tentang antusiasme alumni untuk hadir di acara. Sengaja kita di kongres keluarga alumni kami ini kita mengundang 6 kita saja. Ini terkait dengan satu pemikiran bahwa dari alumni oleh alumni untuk alumni agar bisa berkontribusi. Di alumni top ini ada 8 orang alumni kami yang berbicara sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Salah satunya di bidang teknologi ada Khairul Anwar yang mungkin kita semua tahu penemu yang mempunyai paten teknologi 4G. Khairul Anwar itu alumni kami yang insya Allah dia akan hadir di acara kongres keluarga alumni di Bandung, itu mengisi salah satu tema tentang teknologi. Ada juga penggiat sosial, di sana hadir juga akademisi di bidang ekonomi, dan juga ahli di bidang security dan jaringan. Ada juga wakil bupati ya, dan wali kota yang juga merupakan alumni kami yang akan hadir di acara kongres keluarga alumni bersama Nasional Mahasiswa Indonesia di Bandung tanggal 27 November ini. Nah, selain itu selain hari kepesertaan juga ada pengisi acaranya dari internal saja. Kita tidak mengundang apapun karena melihat situasi yang
keluar dari hiruk-pikuk yang memang kegaduhan yang terjadi. Kita ingin konsentrasi bagaimana alumni kami ini diorganisir dalam satu barisan, diorganisir dalam sebuah kontribusi yang nyata. Jadi tanpa ada tendensi politik apapun, kita ingin hadir di tengah-tengah kondisi yang sekarang ini dengan membawa ide, gagasan, serta kontribusi nyata. Selain untuk Indonesia juga, harapannya dalam kongres kami keluarga alumni ini ada nanti keterkaitan bagaimana alumni berkontribusi terhadap organisasi induknya, yaitu kami itu sendiri. Jadi bagaimana alumni merancang satu kontribusi terhadap organisasi induknya, gitu kan? Organisasi asalnya. Alumni berkontribusi terhadap kami itu sendiri. Jadi kita ingin selain berkontribusi Indonesia juga kontribusi bagi saudara kami melakukan link and base dengan adik-adik yang masih di kami, juga membantu seoptimal mungkin bagaimana kami sebagai organisasi asal para alumni ini bisa juga besar, berkembang, dan juga memiliki akses yang cukup baik ke depannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saudara Akbar sudah mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya kira teman-teman sekalian bagian dari rasa tanggung jawab kita sebagai aktivis, mantan aktivis Koordinasi Mahasiswa Muslim melanjutkan peran yang lebih real. Jadi setelah kita aktivis, saya kira naluri-naluri perubahan ketika kita masih jalan, ya, masih di kampus, itu saya kira ada rasa tanggung jawab kita untuk kembali merajut kembali kekuatan yang lebih besar di alumni kami ini, yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri, menjadi salah satu kekuatan perubahan di Indonesia. Jadi dari setiap banyak perubahan kekuatan yang ada di Indonesia, alumni kami ini bagian dari kekuatan itu. Untuk mendorong agar kekuatan perubahan di bangsa ini, saya kira kita sama-sama dorong itu agar lebih dahsyat, lebih kuat. Karena ini kalau kita tidak punya rasa ini, saya kira akan kami merasa alumni kami yang begitu, yang kita rasa sudah 18 tahun ada tumbuh dari aktivis masuk kepada ini atau masuk pada area-area profesi masing-masing. Ada, saya kira teman kita mantan ketua kami pertama ada Pak Hamzah. Itu saya kira tidak bisa dipantau itu bagian dari alumni kami. Saya pernah 5 tahun juga di DPR. Itu juga kita juga pernah merasakan bagaimana perubahan ini tidak bisa kita dorong sendiri. Ada juga teman kita Peter Hasil, mantan ketua kami yang kedua juga ini sudah waktu masih jadi aktivis, sekarang sudah doktor. Ini saya kira menjadi satu aset besar yang kita bisa dorong menjadi aset perubahan di bangsa ini. Saudara Najib ini dulu saya ingat ketua kasar pertama kajian strategi 98, berdudukan DPR, penjatuhan Soeharto ketika itu juga, tapi masih konsen sampai sekarang jadi doktor di IPB. Ini saya kira harus kita kumpulkan semua. Ada kali Khairul Anwar yang dulu waktu di kami Bandung dulu saya ingat masih saya berikan pelatihan. Tapi sekarang sudah berempat Koji di Jepang. Ada teman juga di Sulawesi Selatan sekarang sudah jadi bupati di Garut. Ini saya kira potensi yang sangat saya kira seperti halnya AMI juga punya alumni yang sudah matang, berdiri sejak tahun 60-an. Kita baru 18 tahun, orang terancam ini harus menjadi satu kekuatan baru di Indonesia alumni kami. Ada Andi Rahmat juga, mantan anggota DPR juga, mantan ketua umum kami juga, ada juga di kita. Ini kekuatan ini yang saya kira kita perlu maju kembali di alumni kami. Kita akan database akan kita kumpulkan secara masif dan kita akan seluruh potensi-potensi yang ada di alumni kami ini dengan segala profesinya
tidak menjadi politisi, tapi seluruh alumni kami punya sense politik, walaupun tidak menjadi politisi. Karena banyak kita lihat ini, banyak orang-orang yang dikandidat jadi menteri, tapi tidak punya sense politik. Hanya profesinya yang hebat, tapi tidak punya sense politik. Kami berharap alumni kami kalau jadi menteri ke depan ini, selain profesional, dia punya naluri tentang perubahan, dia punya sense lebih dari kami. Saya kira ini yang menjadi semangat kita. Bandung ini saya kira kita konsentrasi besar untuk Bandung. Kenapa kita juga lari ke Bandung? Kita ingin juga lebih full, lebih tenang untuk membahas tentang alumni ini, tidak disangkut pautkan dengan politik yang agak cukup panas di Jakarta. Ini saya kira kita coba untuk mengambil posisi itu di Bandung, biar bisa dihasilkan dalam kongres itu bisa memberikan hal-hal yang saya kira lebih konstruktif nanti ke depan. Saya kira itu sementara teman-teman sekalian, nanti kita bisa diskusi dalam hari jawab. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ba'd. Dan rekan-rekan wartawan dan teman-teman semua yang saya muliakan. Jadi tadi sudah disampaikan begitu gamblang bahwa kita perlu ada terobosan, apalagi dalam membangun peradaban yang dimiliki di Indonesia ini. Kenapa demikian? Karena Indonesia terlalu besar, karena itu perlu ada poros baru. Dan sebagian besar tadi disampaikan bahwa kita adalah mantan-mantan aktivis yang memang sudah bergerak di mana-mana, yang kemudian kita akan mengaju kembali dalam rangka membuat kontribusi buat Indonesia. Karena itu kalau dulu domain kita adalah politik, walaupun kita tidak akan lepas juga dalam domain politik, tapi kecenderungan kita sekarang kita buat klaster-klaster. Ada ranah-ranah, domain-domain yang memang kita himpun dari alumni-alumni kami. Sebut saja kita ada klaster bisnis, ada klaster hukum, ada klaster profesional, ada klaster, bahkan kita tidak menghilangkan juga karena kita ada klaster dai, dan saya masuk di dalam klaster dai. Bagaimana kita bisa memberikan bimbingan, arahan kepada masyarakat, bahkan terhadap umat ini ada sisi keumatan, karena kita tidak lepas dari lembaga kita yang namanya alumni kami, Satuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Ini terikat juga, dan mayoritas bangsa kita ini adalah Muslim. Tentunya kita sangat prihatin bahwa kondisi belakangan kita mayoritas, tapi seolah-olah kita minoritas dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi budaya, padahal kita sebenarnya besar seperti raksasa, tapi raksasanya ya tadi belum bisa bergerak. Nah, kita bagaimana kita bisa membangunkan raksasa ini, dan berharap dari lembaga ini, dari perhimpunan alumni kami ini, kita bisa memberikan kontribusi buat bangsa kita, dan tentunya harapan itu kita bisa lakukan sama-sama nanti yang insya Allah dalam satu ahad ini di Bandung. Kita tadi sudah disampaikan alasan kenapa di Bandung, karena memang kondisinya Jakarta lagi luar biasa, lagi panasnya. Kita carilah yang dingin-dingin ya, yang adem-adem gitu ya, supaya tidak tertarik-tarik dengan isu-isu politik ya. Kalau nanti pada saatnya kita sampaikan domain politik itu, tapi sekarang kita coba konsolidasi awal. Ya, terima kasih. Terima kasih Saudara Fadil. Ini tambahan juga bahwa ya cara aktivis itu tidak akan pernah berhenti, meskipun kita ya kami di sini juga sudah tidak lagi menjadi aktivis mahasiswa, tapi seperti dikatakan oleh Saudara Akbar tadi, bahwa sense kita, kepedulian kita pada situasi-situasi di negara kita itu tidak akan pernah berhenti. Sebagai tambahan juga ini, Saudara Akbar ini dulu pernah menjadi ketua umum KNPI tahun 2012-2015 ya, 2012-2015. Nah, jadi memang ya sudah menjadi jati diri kita menjadi aktivis yang terus berkontribusi dan tidak akan pernah berhenti, meskipun status kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda mungkin sebentar lagi akan hilang juga, tetapi nanti kita sebagai aktivis tidak akan pernah hilang. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Terima kasih
Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Rizky dari Desa Mantilo. Jadi saya kemarin itu sempat ada kongres alumni kami juga yang hasilnya itu menetapkan sebagai presidium atau presiden itu Pak Yanda. Kemudian dari dibandingkan kongres yang di Jakarta itu berapa besar estimasinya gitu dibanding dengan ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada kan pejabat pemerintah yang bakal melakukan kongres ini. Soalnya kemarin itu kalau nggak salah yang buka itu SADK ya. Maka di sini nanti ada Presiden Jokowi yang buka kongres ini. Di situ kan bisa terukur gitu, seberapa besar diakui oleh pemerintah atau dianggap gitu. Yang ketiga soal langkah setelah kongres itu apa gitu. Soalnya ini kan menyikapi bakal berhadapan dengan dualisme keluarga dunia. Yang satu ada kubunya varian jelas, satu lagi ada kubu yang bakal begini nanti. Itu apa depan langkahnya? Terima kasih. Nanti ditambahkan oleh teman-teman. Pertama, kongres yang di Jakarta itu jadi ini, teman-teman. Jadi ini awal dari berdirinya alumni. Jadi pemikiran ini memang tereksplor, brainstorming begitu kuat. Dan kami memahami juga sebenarnya apa yang terjadi dengan Kongres Jakarta. Kita juga hormati, dan itu saya kira dinamika awal dari terbentuknya alumni ini. Jadi dinamika memang kita masih bayi. Jadi belum akhir lagi saya kira. Dalam Fahri kita masih tetap komunikasi, dan ini beliau juga tahu acara ini juga. Dan kami di sini juga punya niatan besar nanti ke depan ini, karena saya kira ini menarik memang di dalam ini. Ketika awal itu sudah dinamis, ini menarik. Jadi jangan sampai di ujung-ujung baru dinamis. Jadi di awal sudah dinamis. Kita berharap ini Kongres Bandung juga dan Jakarta tidak ada bedanya. Saudara Badarudin, kita minta ke depan, saudara. Ini satu presidium kita, Dr. Badarudin, dia dosen di Bakri, Universitas Bakri. Iya, saudara. Dia dokter di Bakri, alumni Unair. Mantan ketua umum kami periode 2002 bareng sama kita presidium. Jadi ini teman-teman secara publik memang dia ini ada terkesan pecah memang. Tapi bagi kami ini memang waktu kita bareng-bareng hasil silaturahmi nasional di Bandung, kita sama-sama terpilih di presidium. Saudara Fahri presidium, saya presidium, saudara Najib, saudara Fahmi, saudara Badar presidium terpilih. Cuma ketika pemikiran akan melaksanakan kongres ini, ada yang ingin duluan dengan pemikiran tersendiri, saya kira juga kita hormati. Kita berharap nanti di Kongres Bandung nanti juga akan menghasilkan satu rekomendasi untuk kita berkomunikasi dengan Kongres Jakarta. Kita akan bicara setelah pasca Kongres Bandung. Jadi insya Allah nanti ini saudara siapa tadi? Rizky. Saya kira ini bagian dinamika yang luar biasa di kami, yang selama ini memang di kami tidak ada pecah, tapi nanti di alumni ini pemikirannya luar biasa gitu. Sudah benturannya begitu kuat nih, benturan pemikiran ini, dan kita saling hormati lah, saling menghargai. Berharap dalam waktu cepat pasca Kongres Bandung itu kita akan jadi alumni satu lagi. Kita berharap ini akan jadi satu, Kongres Jakarta maupun Kongres Bandung. Yang kedua, siapa yang akan membuka ini? Kita kemarin itu dari beberapa pihak sudah banyak yang menawarkan untuk membuka. Bahkan dari teman kita yang langsung menemui Jokowi, presiden kita, dalam waktu singkat itu beliau siap untuk menghadiri Kongres Bandung. Tapi hasil keputusan Presnas kami berpikir Kongres begini, yang namanya alumni ini jangan terlalu dibuat politis. Kongres alumni ini, karena kita ingin membangun
kongres alumni ini dari alumni ke alumni. Jadi dari kita ingin bangun betul kekuatan kita ini bukan karena ditopang oleh kekuatan-kekuatan politik atau figur-figur politik yang ada di bangsa ini. Kita ingin merajut betul kekuatan kita mengukur nih. Tanpa ada tokoh politik, kita bisa kuat nggak ini? Makanya kita buat namanya alumni talk. Ya. Itu aja Pak Presiden. Kita buat alumni talk itu untuk apa? Kita mau lihat bahwa tanpa tokoh figur pun kita bisa membuat kekuatan besar di bangsa ini. Bahkan sudah ada itu tadi, ada Khairul Anwar, ada Oli Bupati, ada juga tokoh apa namanya tadi laporan. Ini kita akan uji. Dari Bandung sendiri juga menawarkan, dari kita kemarin panitia Bandung menawarkan untuk dibuka oleh Gubernur Jawa Barat. Kita juga minta untuk tidak usah dibuka oleh Gubernur Jawa Barat. Kita akan buka sendiri alumni ini. Nah, ini kan secara kita akan buat ini saya kira. Karena jangan sampai alumni ini lebih kepada pencitraan baru. Jadi tidak membangun kontribusi, membangun kekuatan sendiri, tapi lebih kepada citra politik baru lagi dibangun. Bahwa di belakang alumni kami ada tokoh-tokoh politik yang kuat. Nah ini saya kira kita coba untuk kurangi porsi tokoh-tokoh politik itu. Jadi mungkin akan membuka ini, saya kira mungkin dari kita sendiri akan membuka kongres baru. Dan alumni ini saya kira bukan organisasi ormas. Alumni ini bukan organisasi ormas. Kita hanya perkumpulan dari seluruh alumni yang ada di Indonesia, alumni kami. Saya kira itu sementara yang bisa saya jelaskan. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Badarudin, biasa dipanggil Badar, jadi mungkin melakukan panggil Badar saja. Yang ingin saya sampaikan pertama adalah bahwa sebetulnya ini karena kami presidium kolektif, setiap orang bisa memiliki perspektif yang berbeda. Kalau menurut saya sebetulnya ini bukan pecah. Karena presidium kami yang presidium alumni kami yang 9 orang ini tidak pernah memecahkan diri. Kecuali yang 2 orang yang membuat kongres tanggal 12-13 November itu yang keluar dari kesepakatan. Poin saya, mereka keluar dari kesepakatan. Silakan kawan-kawan media highlight ini, 2 orang itu yang Mariana dan Aman Rahmatullah keluar dari kesepakatan presidium nasional. Dari 9 orang. Jadi 2 dari 9 orang itu keluar dari kesepakatan. Kesepakatan apa? Kesepakatan untuk menyelenggarakan kongres. Sebetulnya kita sudah merencanakan untuk menyelenggarakan kongres yang kita adakan 26, 27 atau 28 November tadi sudah lama. Tapi kemudian mereka keluar dari kesepakatan dan membuat sendiri 12-13 November kemarin. Ini poin pertama saya. Jadi kalau kemudian ini dianggap pecah, saya lebih cenderung sebetulnya ini adalah ada teman yang belok dan keluar dari kesepakatan. Kemudian yang kedua, kami ingin menegaskan seperti tadi disampaikan oleh Bang Akbar dan Najib, bahwa kami memang tidak ingin bergantung kepada tokoh. Makanya tadi disampaikan ditawarkan untuk dibuka oleh Gubernur Jawa Barat, tapi kami dengan hormat menolak itu. Kenapa? Bukan kami sok atau sombong atau merasa sudah besar, tapi kami ingin membangun organisasi ini betul-betul dari grassroots alumni kami sendiri. Betul-betul membangun dari grassroots alumni kami sendiri. Makanya terhadap satu hal yang mungkin cukup sensitif, yang di pendanaan, saya juga ada pendanaan Kongres alumni tadi itu diadakan dari kantor kami sendiri. Semuanya terbuka. Jadi setiap rupiah yang disumbangkan oleh setiap orang yang transfer ke bendahara penyelenggara kongres itu dicantumkan namanya siapa. Jadi karena kami terbuka sekarang, bukan lagi tulisannya hamba Allah, tapi nama-namanya jelas. Transfer ke rekening apa dan jumlahnya berapa dan dipublikasikan. Ini yang berbeda dengan kongres yang diadakan 12-13 kemarin, yang nggak tahu, saya bukan curiga, tapi memang tidak dipublikasikan dan nggak tahu disebut dari mana. Sekali lagi pendanaan sensitif,
Dan kami tidak ingin dari awal menjadikan organisasi keluarga alumni ini menjadi organisasi yang hanya menjadi tunggangan orang-orang tertentu. Ini bukan kendaraan politik. Ini bukan instrumen politik orang per orang yang ingin meraih kekuasaannya atau menghantam kelompok lain. Ini adalah organisasi keluarga alumni yang dibangun berdasarkan kolektivitas teman-teman. Oleh karena itu maka Kongres Bandung ini nanti tetap menjaga amanat dari Silatnas yang mengamanatkan bahwa kepemimpinan itu adalah kolektif kolegial dalam bentuk presidium, bukan seperti yang dibuat oleh Kongres kemarin yang mengubah kesepakatan Silatnas yang menetapkan mengamanatkan kolektif kolegial menjadi presiden, menjadi kepemimpinan tunggal. Kalau Kongres kemarin kan tunggal Fahri-Hamzah sebagai presiden, kami tidak seperti itu. Kami kolektif kolegial dalam bentuk presidium. Dasarnya adalah kebersamaan dan ini adalah amanah dari Silatnas. Oleh karena itu maka memang ya patut untuk dipertanyakan kalau guru-guru menyelenggarakan kongres di luar kesepakatan awal dan kemudian mengubah bentuk kepemimpinan menjadi presiden, menjadi terpusat, menjadi single leadership. Ini catatan juga yang oleh kawan-kawan di berbagai macam daerah dipertanyakan. Karena terus terang aja di kami ini budaya kami cukup egaliter. Jadi ketika ada satu yang walaupun sudah menjadi tokoh, tapi ingin menjadi sosok yang menjadi semacam visual buat yang lainnya, teman-teman yang lain, no. Oleh karena itu maka representativitas kami menjamin representativitas kongres di Bandung ini nanti jauh lebih masif, jauh lebih luas, jauh lebih representatif dari yang diadakan kongres 12-13. Jadi bisa dilihat. Kemudian yang kedua, kemudian yang selanjutnya, ini bicara tentang agenda. Kongres Bandung ini nanti betul-betul berasal dari kata. Agenda itu dipapuakan dulu. Sehingga lebih banyak persidangan-persidangan yang memang memfollow-kan berbagai macam agenda atau isu. Sementara dari yang kemarin diadakan oleh Kongres 12 November, itu lebih banyak acara seremonial yang menggunakan protokol ini itu ada talk ini dan sebagainya. Kemudian begini. Kami tanyakan ada nggak hasilnya ada teman-teman yang ke sana? Tidak ada persidangan atau tidak ada persidangan klaster-klaster dan sebagainya. Dan itu yang membuat kawan-kawan yang kemarin sempat datang mempertanyakan representativitas kami spirit seperti itu tidak begitu dibantu. Dan ini memang nanti yang akan menjadi spirit dari kongres di Bandung. Mungkin itu beberapa catatan dari saya ya. Ini nanti bisa kita diskusikan bersama. Saya kembalikan ke OSP. Baik, terima kasih. Saya kira penjelasan sudah sangat clear ya. Justru kita ingin keluarga alumni kami ini betul-betul menjadi kumpulan aktivis, mantan aktivis yang mandiri, yang kita ingin menyinergikan kontribusi kita secara bersama-sama tanpa intervensi, tanpa dependensi dengan pihak-pihak lain, dan itu kita ingin belajar bagaimana kita membangun kepercayaan diri juga untuk berkontribusi lebih besar. Nah ini kita akan mulai dari kongres ini ya. Dan mudah-mudahan ini adalah jalan terbaik kita untuk bisa membangun organisasi ke depan dengan jauh lebih solid. Ya, silakan. Mungkin ada teman-teman yang lain. Ya, silakan. Saya Aldo dari Joko. Pertama, saya mau menanyakan lagi soal kongres. Jadi mungkin kayak di kongres Jakarta kemarin itu diundang kembali. Jadi saya ingat kita kongres dulu, habis kongres langsung kita bantu kemudian kita ketemu. Apakah kita kemudian ada kongres lagi sekali? Itu pertama. Saya poinnya apakah mereka diundang dulu Bandung? Maksudnya bela lainnya di Bandung nggak? Kalau nanti setelah dari Bandung, kita jangan mengatakan satu. Kedua nih lebih banyak teknis. Ini kan 34 pimpinan wilayah rencananya. Nah, itu sampai 2 kali tingkatan pimpinan daerah kabupaten kota. Terus selanjutnya
kan nggak bisa dipungkiri kalau kami yang Budi kenal mungkin sebagian mungkin bisa dijelaskan, itu kan nggak lepas dari Partai Keadilan Sejahtera gitu. Apakah kemudian kita juga tahu Pak Fahri Hamzah membuat itu karena juga kemarin sempat bermasalah dengan PKS bahkan sampai sekarang soal kepemimpinan yang DPR dan sebagainya. Apakah ada kaitannya? Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Mas Aldo ya. Jadi kita perlu sampaikan dulu di awal bahwa alumni kami sekarang ini memang berkiprah di banyak ragam profesi, berkiprah di banyak sektor kehidupan, dan juga termasuk mereka yang berkiprah di politik itu juga berkiprah di ragam partai politik. Jadi besok yang ke Bandung itu kita undang misalnya ada dari Kalimantan ada Dr. Rama, dia anggota DPRD dari Golkar. Nah, kemudian ada alumni kami yang di PAN, kemudian ada alumni kami yang di PDIP, di Sumbar misalnya, dan di ragam partai-partai yang lainnya. Nah justru di situ kita ingin keluarga alumni kami ini menjadi rumah bersama, rumah besar yang tidak dihuni hanya oleh satu partai, karena itu bagian dari kebebasan ekspresi politik masing-masing. Tapi justru bagaimana kita menghimpun semua kekuatan politik, kekuatan sosial, kekuatan profesi yang kita miliki itu bisa bersinergi dalam rumah besar kita yang kita bentuk dengan nama keluarga alumni kami ini. Nah jadi prinsip dasarnya justru kita ingin menerima semua alumni kami dalam satu rumah dalam bentuk seperti layaknya keluarga. Mereka datang ke rumah kita dengan nyaman. Mereka datang ke rumah kita dengan perasaan aman. Mereka datang ke rumah kita dengan perasaan tenang. Mereka datang ke rumah kita dengan perasaan gembira. Karena ini memang rumah mereka. Itu rumah semua alumni kami. Nah itu yang kita inginkan. Tetapi kan memang ya namanya keluarga di rumah mungkin ada yang pada gerah di rumahnya, mungkin dia ingin main-main dulu ke tempat lain gitu ya. Nah itu ya bagian dari dinamika yang terjadi. Dan in prinsip kita sebenarnya ingin menjadikan keluarga kami ini menjadi rumah bersama yang bisa kita huni sama-sama. Nah, tetapi tadi pertanyaannya gimana kalau teman-teman yang mau ke Jakarta itu mau ke Bandung gitu ya. Nah ini pertanyaan yang ya mereka sudah memilih jalan sendiri, apakah mereka masih tertarik untuk datang ke Bandung ya. Nah itu bagian yang ini ya. Tapi in prinsip kita ini ingin menjadikan keluarga alumni kami ini keluarga rumah bersama yang bebas, yang terbuka untuk semua alumni kami. Nah karenanya kita ingin juga menyampaikan ke publik bahwa kita betul-betul ingin membangun organisasi yang serius loh. Bukan sekedar seremoni tadi seperti disampaikan oleh saudara Badan, kita ingin parade pidato para politisi, kita juga nggak ingin seperti itu. Justru kita ingin membangun organisasi yang serius, kita secara substansial kita rapikan, ini rumah kita mau kita tata seperti apa, ingin kita jadikan seperti apa, ingin kita buat senyaman apa. Yang penting adalah tiap orang nanti bisa berkontribusi, ya bisa bersinergi, ya bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Nah tentu juga tadi seperti dikatakan oleh saudara Andrea, tidak lepas juga kita ingin membantu adik-adik kita di kami ya. Jadi keluarga alumni kami ini juga harus menjadi role model buat teman-teman adik-adik kita di kami. Nah ini yang paling penting. Tentunya kita juga concern pada bagaimana menjaga keutuhan keluarga alumni kami. Kalau dari wilayah-wilayah yang kita bentuk untuk 1 tahun pertama ini memang kita fokus pada wilayah tingkat provinsi. Nah, walaupun di setiap provinsi kemudian mereka juga membentuk lagi kabupaten kota ya, kabupaten kota tergantung situasi seberapa banyak alumni di kabupaten kota di daerah masing-masing. Tetapi yang utama dalam 1 tahun ini kemarin kita fokus untuk provinsi-provinsi. Nah, yang hadir nanti ke Bandung, kita tidak hanya memulai provinsi, kabupaten kota juga kita undang ya, mereka hadir juga.
Kemudian tadi organ yang paling penting juga selain struktur kewilayahan, kita punya yang namanya klaster. Nah, disinilah ragam profesi kita terkonsentrasi, ya, dari klaster hukum, klaster tadi politik, ada klaster birokrasi, klaster profesional, klaster kesehatan. Nah, itu klaster seni dan budaya. Jadi alumni kami yang memiliki minat dan memang selama ini dia sudah terjun di sana, ya, di profesi itu kita wadai dalam klaster-klaster itu agar mereka bisa bersinergi di baik-baik. Dan perwakilan klaster ini kita undang ke Bandung. Itu dia. Apakah mungkin setelah Aldo pertama kita tidak buat undangan khusus kepada Kongres Jakarta karena kami menganggap kami buat undangan terbuka, siapapun alumni akan hadir ke Kongres Bandung. Kalau ternyata Kongres Jakarta merasa alumni pasti akan datang ke sana dan mereka sudah list kemarin nama-nama akan hadir ke Bandung. Kita bersyukur bisa mereka datang ke Bandung. Tapi tanpa undangan khususnya kita mengundang 10 alumni ya, secara normal. Yang kedua tentang pertimbangan hari ini Islamnya ya, itu. Nah, kita berharap itu ketiga nanti yang kedua ini bahwa kita tidak berharap penyelesaian masalah di Kongres Bandung. Beri dulu ruang Kongres Bandung, aspirasi Kongres Bandung itu selesai. Hasilnya itu nanti yang hasil itu nanti akan berkoordinasi bagaimana teknis dan mekanisme penyelesaian dengan teman-teman yang di Kongres Jakarta. Jadi lebih demokratisnya begitu. Jadi kita beri ruang untuk Kongres Bandung terlaksana. Nanti semua aspirasi yang ada berkembang di sana mau diselesaikan seperti apa kita serahkan kepada konstituen, kepada pemilik saham yang ada di dalam diri saya kira. Karena kalau kita putuskan sekarang nanti kita serahkan. Itu yang kedua. Jadi penyelesaiannya makanya saya jawab ini akan pasca Kongres Bandung kita selesaikan. Bagaimana caranya nanti kita cari teknis yang baik-baik. Apa kongres selanjutnya kita apa boleh buat? Kalau memang itu kita mau lakukan. Tapi nanti kita cari teknis yang lain. Yang ketiga tentang PKS, saya kira bagi kami kita punya prinsip politik berpartai ini kan musiman. Alumni ini seumur hidup. Sedangkan kalau kita ber-PKS saja itu ada masanya nanti. Bisa jadi masuk PKS lagi, bisa tidak. Golkar juga bisa masuk lagi atau tidak. Ya. Jadi saya kira kita buka pemikiran alumni ini bukan persoalan partai. Kita bicara tentang kebangsaan sebagai aset bangsa dalam tiap personal kami ini, kami dalam aset bangsa ini tidak harus berpartai. Ada tadi pagi kalau nggak salah ada yang menawarkan untuk menghadirkan kandidat ketua itu. Ya. Itu tidak respon juga. Kenapa? Biar jangan sampai ada warna lain di alumni. Kemarin Jokowi dihadirkan karena menutupi misalnya salah, jangan. Ini saling tutup-tutup kan nggak benar juga. Kita hadirkan lagi Pak Gubernur juga jangan. Ada juga yang lebih baik, Pak Jaya bisa juga jangan. Ini kan PKS. Karena banyak juga hadir di alumni kami ini bukan PKS. Ada yang dari PAN, dari Bantul Sumatera, dari Bengkulu, dari PAN. Ya, jadi nggak bisa kita paksakan. Jadi alumni ini seumur hidup. Kalau kita berpartai, saya kira ada masanya nanti. Bisa jadi tidak masuk parlemen tersebut, selesai partai. Tapi kalau alumni, seumur hidup ini. Saya kira ini yang agak beda. Jadi saya kira tidak perlu kita tunjukkan. Siapapun partai, di alumni manapun, kayak HMI, seluruh partai ada saya kira. Termasuk di PKS ini. Seluruh partai saya kira bebas. Gerindra juga ada di sini. Contoh di Gerindra juga ada teman-teman dari Gerindra ada yang masuk di sini juga, dari Golkar, dari Banten juga ada. Akan hadir juga. Saya kira itu, saudara Abang. Jadi PKS saya kira ini kalau terakhir itu memang banyak orang PKS, saya kira tadi harus bukan milik PKS. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin masih ada lagi? Cukup? Baik, kalau tidak ada lagi, saya kira terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman sekalian. Kami juga mohon doanya supaya aktivitas ini bisa berjalan dengan baik dan kongres ini bisa menghadirkan sesuatu yang produktif, bermanfaat buat alumni kami, bermanfaat buat kaminya sendiri, dan yang lebih besar lagi juga bisa bermanfaat buat bangsa dan negara ini. Komitmen kita untuk
kontribusi adalah bagaimana kita merajut semua potensi yang kita miliki dari Sabang sampai Merauke, dari ragam profesi yang kita miliki untuk bisa sama-sama untuk Indonesia yang kita cita-citakan menjadi Indonesia yang jaya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.